sahabat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Wina Dini Harja kembali lagi menemani Anda di ABN Talk Show. Oh iya, saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah memenuhi standar protokol kesehatan dan tentunya antara saya dan juga narasumber sudah terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita lebih aman lagi. Nah, di ABN Talk Show kali ini, sahabat ABN, saya sudah kedatangan seorang dokter dan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita mengukur status kesehatan kita atau untuk mengukur tanda-tanda vital kita, apakah sehat ataukah mungkin ada gangguan. Nah, apa sih tanda vital itu dan bagaimana cara kita mengukurnya? Langsung saja kita sambut di sebelah saya, ini dia Dr. Rizky Nugroho. Nih, dokter apa kabar, Dok? Kabar baik, Mbak Wina. Apa kabar, Mbak Wina? Baik, alhamdulillah. Nah, Dok, kita akan membahas tanda-tanda vital dan bagaimana cara untuk kita mengukur atau juga mengecek tanda-tanda vital kita. Nah, tapi sebelumnya tanda-tanda vital sendiri itu tuh apa sih, Dok? Oke, tanda-tanda vital itu sebenarnya ukuran statistik dari berbagai fisiologis untuk menentukan status kesehatan daripada seseorang. Jadi ketika Anda datang ke suatu klinik, rumah sakit, atau tempat fasilitas kesehatan, itu biasanya kita sebelum melakukan tindakan, biasanya kita anamnesis dulu atau kita tanya-tanya dulu gitu, Mbak Wina. Setelah itu baru dilakukan TTV. Atau bisa juga di depan dilakukan TTV dulu, baru di anamnesis. Gitu. Nah, kira-kira nih, Dok, siapa saja atau dalam keadaan apa aja sih kita harus mengukur tanda-tanda vital kita nih? Oke, biasanya ini tuh untuk menentukan status kesehatan seseorang. Jadi biasanya umumnya di fasilitas kesehatan. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita mengetahui status kesehatan kita sendiri hari-hari. Misalkan kadang kita merasa deg-degan, nafas kayak ngap-ngapan, atau enggak pusing. Dan itu juga beberapa hal yang memang bisa menentukan dari status kesehatan seseorang dengan gejalanya. Biasanya dari gejala itu kita harus menentukan status kesehatan, apakah dia sehat, apakah tidak, atau apakah ada gangguan atau tidak. Nah, kalau ditanya siapa saja, sebenarnya semua. Tapi biasanya rata-rata dilakukannya memang di fasilitas kesehatan. Gitu, Mbak Win. Oke, gitu ternyata ya, Dok ya. Nah, Dok, apa saja sih yang termasuk tanda-tanda vital dan mungkin bagaimana cara kita untuk mengukur tanda vital plus juga nilai normalnya nih berapa nih, Dok? Ya, jadi Mbak Wina, yang kita tahu, yang umum, yang common di fasilitas kesehatan, tanda-tanda vital itu ada 5. Yang pertama, kalau kita datang ke fasilitas kesehatan, ke IGD, ke rumah sakit, atau ke klinik, yang ditanya pasti suhu. Demam nggak, Bu? Ya nggak. Ada menggigil nggak? Nah, itu berkaitan dengan suhu, yang pertama. Kedua itu dari SpO2 atau saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen ini kita lagi COVID nih. Sering banget menggunakan SpO2 ya. Bahkan di rumah WHO sudah menganjurkan untuk ada SpO2 di rumah. Nah, normalnya berapa, Mbak Wina? 98? Tipis juga. Di atas 97? Di atas 95 yang betul. Oh ya, kita kayak lagi main cerdas-cerdas. Lalu yang ketiga ada diukur dari tekanan darah. Nah, tekanan darah kan biasanya nih dipakai terus kan saat-saat sekarang. Nah, ini berapa, Mbak Wina? Normal. Normalnya antara 110 per 90. Hampir mirip, tapi yang benar adalah kurang sama dengan 120 per 80. Jadi kalau terlalu tinggi nanti dia jatuhnya prehipertensi. Kalau dia juga terlalu rendah jadinya hipotensi. Gitu. Oke, yang keempat itu nadi, Mbak Wina. Jadi kalau misalkan kita periksa nadi, itu kan ada yang ada nadinya kuat angkat, ada yang lemah, bahkan ada yang sampai nggak ada nadinya. Itu tanda-tanda dari vital juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan, nadinya normal nih, normalnya itu di 60 sampai 100 kali per menit. Itu tuh... Jadi kita menghitungnya itu dalam 1 menit semuanya, Mbak Wina. Jadi itu istilahnya juga heart rate. Ya, heart rate, betul. Jadi kalau misalkan kita ada gangguan kardiovaskuler, biasanya nadinya bisa tinggi, bisa rendah.
Oke. Gitu. Dan yang kelima terakhir adalah pernafasan. Nah, lagi COVID gini nih, sebenarnya banyak hal yang bisa dilihat dari tanda-tanda vital. Yang kelima itu pernafasan, normalnya 16 sampai 20 kali per menit. 16 sampai 20 kali per menit. Jadi tarikan nafas. Iya, betul. Oh, oke. Ada yang memang mengatakan 16 sampai 22. Ada yang 12 sampai 20. Kalau saya mengambilnya yang 16 sampai 20 kali per menit. Gitu. Jadi kalau misalkan dia kurang dari itu berarti ada gangguan pernafasan. Kalau lebih dari itu juga ada gangguan pernafasan. Gitu. Oh, oke. Jadi itu dia ya dok ya. Ya. 5 tanda vital yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk mengecek kesehatan kita. Nah, untuk tanda-tanda vital ini nih dok, apa saja sih yang bisa mempengaruhi tanda-tanda vital kita untuk menjadi kurang baik atau mungkin menjadi baik? Itu apa saja sih dok yang mempengaruhi? Oke, jadi Mbak Wina, kalau yang menyebabkan si tanda-tanda vital itu sendiri jadi naik atau turun, itu banyak hal. Salah satunya pertama lifestyle. Lifestyle kita seperti apa? Apakah kita sering makan makanan yang baik, yang sehat, bukan yang baik ya, yang sehat. Terus juga yang kedua, mulai dari comorbid. Biasanya comorbid yang mempengaruhi dari si tanda-tanda vital itu sendiri. Comorbid itu apa sih dok? Mungkin ada penyakit bawaan, entah itu jantung, diabetes, gitu kan. Tadi lifestyle sudah, comorbid sudah, terus suhu, cuaca, itu juga mempengaruhi. Apalagi sekarang ya, cuaca sekarang kan anak-anak tuh lagi banyak banget yang sakit nih ya, dok nih. Betul, lagi musim hujan tapi di musim kemarau, musim kemarau di musim hujan itu yang sebenarnya menjadi suatu penyebab dari tanda-tanda vital itu sendiri jadi terganggu. Terus yang terakhir juga aktivitas fisik. Jadi ada beberapa yang memang dari aktivitas fisik, misalkan atlet dengan orang biasa, itu tanda-tanda vitalnya berbeda, Mbak Winda. Jadi kalau misalkan atlet kan biasa di olahraga tuh, tensinya atau nadinya itu dia biasa lebih rendah ketimbang orang-orang yang memang bukan atlet. Oh, justru lebih rendah? Iya, karena dia sudah terbiasa dengan aktivitas yang kuat, yang istilahnya ekstrim. Jadi tekanan nadinya itu dia tidak sama dengan orang yang normal. Kalau orang normal suruh lari nih, dia akan tinggi langsung heart rate-nya. Tapi orang yang udah biasa lari, dia akan normal. Oh, oke. Gitu. Nah, itu dia ya yang mempengaruhi tanda-tanda vital kita. Nah, untuk alatnya sendiri nih dok, apa aja sih yang dipakai untuk mengukur tanda-tanda vital? Jadi kalau ngomongin alat ya Mbak Wina, sebenarnya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu banyak alat-alatnya. Jadi biasanya terpisah-pisah, terbagi-bagi. Misalkan mau cek suhu, pakai termometer, gitu kan. Terus kalau misalkan mau nadi dan tensi, pakai digital biasanya. Atau enggak, kalau yang manual biasanya dia sambil tensi, dia sambil cek nadinya, gitu ya. Apakah kuat angkat atau tidak, dalam waktu 1 menit dia berapa nilainya gitu. Kalau pernafasan biasanya dari dinding toraks. Dia mengembangnya dalam waktu 1 menit, jadi kayak itu berapa kali gitu. Apabila nanti ternyata dia tidak begitu mengembang, nanti juga ditulis tuh TTV itu. Jadi kan karena TTV itu tanda-tanda vital. Namanya juga TTV, tanda-tanda vital, berarti sesuatu hal yang istilahnya vital dan urgent. Nah, Mbak Wina, yang terakhir itu ada oximeter. Nah, lagi COVID gini kan, oximeter tuh penting ya. Jadi, ini merupakan salah satu bagian dari vital sign yang memang penting. Nah, vital sign ini sendiri digunakan di Indonesia sebagai alat ukur, tolak ukur untuk menentukan status kesehatan yang tadi sudah saya bilang berkali-kali gitu ya. Dan memang ini sangat amat dibutuhkan di setiap pemeriksaan. Oh, oke dok. Nah dari yang sudah dokter sebutkan tadi, kita kan berarti membutuhkan beberapa alat untuk mengecek vital sign kita. Ya, betul. Nah kebetulan kali ini dok, ini dari ABN, kita punya satu produk namanya ABN VM100. Ini produknya ada di sebelah dokter. Nah jadi dalam satu alat ini sudah mencakup semua kebutuhan kita untuk mengecek vital sign dari tubuh kita. Jadi semuanya sudah ada di situ dok. Nah di ABN VM100 ini kita bisa cek tensi, cek suhu tubuh, cek kadar saturasi oksigen, dan juga cek tekanan nadi. Jadi satu alat
bisa digunakan untuk banyak hal. Betul, ya. jadi ringkes, cuma satu betul. aja. Karena memang beberapa kesulitan atau keluhan di beberapa vaskes itu alat-alatnya berceceran, Mbak Wina. Jadi tensi di mana, termo di mana, terus SPO2 di mana gitu. Jadi kalau ini jadi seperti satu kantong, satu tempat untuk kita melakukan TTV tadi dalam satu alat. Betul gitu ya. sekali ya. Semoga dengan penjelasan dari Dr. Rizky dan juga ngobrol-ngobrol seru kita kali ini itu juga bisa memberikan insight positif untuk para sahabat TBN untuk lebih aware lagi dengan kesehatan kita. Karena bagaimanapun kesehatan kita itu sebenarnya yang paling utama. Investasi. Ya dok, investasi. Betul. Percuma ya kita misalnya punya banyak uang gitu kan, punya apalah, tapi kalau sakit kita juga tidak bisa menikmati ya dok ya. Betul. Oke, nah sahabat TBN, tanpa terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau seru ngobrolnya, nggak kerasa ya dok ya. Kurang gitu ya rasanya. Kayaknya, tapi tenang aja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Rizky. Jangan bosan. Siap. Ya. Oke, terima kasih sahabat ABN yang sudah menyaksikan bincang-bincang seru kita di ABN Talk Show. Ya, jangan lupa nih untuk subscribe dari YouTube channelnya @ABN Today dan juga Instagram @ABN Today. Jangan lupa nyalakan loncengnya, like-nya juga jangan lupa. Dan saya Wina Dimi Harja dan juga kru dari ABN Talk Show pamit. Sampai kita ketemu lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Stay healthy. Bye-bye.